Akhirnya saya udah frustasi banget. Saya akhirnya begini, saya teriak keras. Ini jam 12 malam loh, saya teriak-teriak ya. Help me, Jesus. Begitu nama Yesus itu keluar dari mulut saya, itu saya terjengkang. Help me, Jesus. Lalu dia terjengkang katanya. Kebayang ini sahabat ya. Terima kasih ya Bang Tri ya. Ya, sama-sama. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya penonton channelnya nggak ada sahabat. Ini saya ambil lagi dari Sang Penyesat ya sahabat. Jadi ini ada video yang berjudul Kok Bisa Murtad Sih ya. 17 jam yang lalu ini baru ditonton 591 ekor ya sahabat. Ini memang nggak ada penontonnya sahabat ya. Kita coba buka channelnya. Anda kalau mau berkunjung ke sana silahkan saja, tapi nggak usah ditonton ya videonya si Sang Penyesat ini. Nggak ada faedahnya. Biarlah saya saja bersama pelet tupai saya untuk berkunjung ke sini ya. Nanti Anda tonton saja di Bamtri. Nggak ada penontonnya sahabat. Ini kenapa ada sampai ribuan, itu karena ya sejak kita reaksi itu ya. Misalnya ini malam tadi 10 jam yang lalu. Nah ini udah ditonton 2,7 ribu. Itu karena dia bahas Bamtri Channel ya. Dan ini juga kemarin 1 hari yang lalu 2.500 karena bahas Bamtri Channel juga. Jadi memang nggak ada penonton ya. Misalnya nih Saat Teduh bersama WAFM Kitab Mazmur yang nonton hanya 101 ekor sahabat. Astagfirullah. Cuman beberapa ekor yang nonton ya. Ini juga Saat Teduh bersama WAFM Kitab Mazmur 5 yang nonton cuman 105 ekor sahabat. Jadi memang penontonnya sekitar segitu saja. Nah, ini kalau kontroversi seperti ini cukup banyak nih yang kita reaksi ya. Di sini penghujatan dia ya. Nah, ini kalau bagi Anda mau mencari bukti mana hujatan si Onyet Betina itu dan bersama si Sang Penyesat ini, di sini videonya sahabat. 3 jaman ya. Wanita-wanita korban Muhammad. Nah, ini cukup banyak yang kontroversi seperti ini. Jadi penontonnya nggak ada sahabat. Nah, saya menemukan satu video di channel Sang Penyesat ini juga, judulnya Kok Bisa Murtad Sih. Nah, di sini koplak ya. Katanya ini anak pimpinan Hamas di Gaza, di Palestina ya sahabat. Dan dia di sini memfitnah Islam. Katanya yang salah itu Islamnya ya sahabat. Kita coba dengarkan dulu pernyataannya. Nggak perlu kita dengarkan semuanya ya. Nanti kita ambil yang inti-intinya saja sahabat. Ya, yang menjadi fitnahan dia. Two faces for the same coin. In the Muslim society, I witnessed a woman who sent 5 of her children to die in suicide bombing attacks. Nah, ini kalimat yang perlu kita pertanyakan ya, yang keluar dari seorang murtadin anak pimpinan Hamas ini. Katanya ya, dalam masyarakat muslim saya menyaksikan seorang wanita mengirim 5 anaknya untuk mati dalam serangan bom bunuh diri gitu. Ini kan dia ngakunya anak orang Palestina ya, anak pimpinan Hamas. Artinya ibunya juga mengirim dia itu ya untuk mati, bunuh diri. Tapi faktanya sampai hari ini dia masih hidup, tuh berdiri tuh sedang membohongi umat. Ini satu kalimat dia saja udah jelas ya, dia ini udah nggak benar. Dia mengatakan umat Islam itu, ibu-ibu itu mengirim 5 anak untuk menjadi teroris ya sahabat. Nah, kita akan sandingkan video ini dengan pernyataan mu'alaf yang juga dari luar negeri. Mu'alaf karena dibom bunuh diri. Ya, oke, kita dengarkan dulu ini sahabat. Mu'alaf korban serangan teroris. Karena Anda, saya jadi ingin memperdalam Islam. Nah, ini jawabannya ya. Untuk tuduhan orang yang mengatakan bahwa Islam itu adalah teroris. You called in my name. I am white, Muslim and proud. All you have done is cause great shame for Europeans all around the world. I was in the mosque on March the 15th when you decided to come in and destroy many lives, including your own.
I have been Muslim for about 9 years. It was the best decision I've ever made. The best decision I've ever made. After you left Moscow Law, I was surrounded by the injured, the dying and the dead. I held a 3-year-old boy in my arms praying that he was still alive. He was not. You took him away. He was free. You have changed my life forever, and I will never forgive you. For us, life will go on with sadness in our hearts. But for those that died, they are the lucky ones. They have gone straight to heaven, where I will try for the rest of my life to achieve. Because of you, my faith is stronger, and I want to learn more about Islam. So thank you. Oke, cukup ya sahabat ya. Dari pernyataan seorang mu'alaf yang bernama Nathan Smith ini mengatakan serangan teroris, keluarganya semuanya meninggal, anak yang berusia 3 tahun pun meninggal, yang dia rangkul waktu itu ya, ketika bom bunuh diri itu, berharap anak yang dirangkulnya itu juga selamat, bisa hidup, masih bisa hidup, ternyata mati juga karena Anda ya pelaku bom bunuh diri. Dan dia merasa sangat bersyukur katanya. Ya. Sangat bersyukur karena perilaku teroris itu membuat dia semakin yakin dengan Islam, sahabat. Nah, ini video pertama ya, sahabat ya, untuk membantah mulutnya si sang penyesat dan Onyet Betina. Nanti video Onyet Betina itu kita putar lagi ya. Oke, ada lagi satu kisah. Nih, kisah mu'alaf anggap Muslim teroris, ternyata sebaliknya. Nah, ini banyak sekali video ya. Orang itu sejak kecilnya diajarkan bahwa Islam ini adalah agama yang keras, agama teroris, pembunuh dan sebagainya ya, sahabat. Ya, seperti yang dituduhkan oleh sang penyesat tadi dengan video murtadin odong-odongnya itu. Saya ragu juga dia itu adalah orang Palestina ya, sahabat ya, atau anak pimpinan Hamas. Kita coba dengarkan dari pernyataan seorang mu'alaf ini, sahabat. See, it was not that I knew about Islam or I knew about Muslims, because honestly speaking, the place from where I come from, although there were Muslims there, but whole 23 years there, I have never met any Muslims. I never actually interacted with them until I was here in UAE, and I was always scared of them, honestly speaking, because that is what I was taught from childhood, that, you know, they are not good people, terrorism is related to them, they are terrorists, they are bad, stay away from them. But then I used to. Ya, ini ya pengakuan terjujur ya dari mu'alaf ini, seperti apa yang dituduhkan oleh Murtadin tadi di channel sang penyesat. Sejak kecil dia itu selalu ditanamkan di doktrin otaknya itu oleh keluarganya atau pengajaran-pengajaran itu bahwa Islam adalah agama yang jahat, agama teroris gitu. Sampai pada akhirnya dia berteman dengan seorang Muslim Sunni ya, sahabat. Nah, di situ dia baru paham, baru sadar bahwa apa yang dituduhkan tentang Islam sejak kecil itu tidak benar ya. Kita percepat videonya ini dia sampai menangis menceritakan itu ya, sahabat. Sampai di menit mana tuh? Kalau mu'alaf itu pasti menangis menceritakan masa lalunya ya, ketika dia itu menjadi pembenci Islam itu, sahabat. Islam. Before that, it was always like, oh, okay, I have my parents, I have that car, I have that, I have so much and so much money. But when everything, it's like Allah takes away everything from you to show that, okay, now what are you going to do? I have taken everything from you. I think that Allah had put that strength in me at that point of time, that I will not step back no matter what. When I took the Quran in my hand, I literally, even if now I see my hands shiver, it's like I cried and cried and cried holding it. I just cried. I cried for, I don't know, more than half an hour. I just kept crying. Masya Allah ya, ini sebetulnya video lama, sahabat, tapi kalau kita tonton ulang, kita masih masih bisa merasakan suasana harunya ya, sahabat ya. Kita masih bisa merasakan suasana harunya. Begitu bersihnya hati orang melunakkan hati ini, sahabat, karena kebenaran Islam. Jadi ketika dia sebelum Muslim katanya, dia merasa berada pada posisi aman dan nyaman ya. Saya masih punya orang tua, saya punya uang, saya punya mobil. Tapi ketika di Islam katanya, dia baru disadarkan ketika semua itu diambil sekejap oleh Allah, seolah-olah Allah itu berkata kepadanya, Anda mau berbuat apa? Ketika semua yang Anda banggakan itu sudah saya ambil semua gitu ya. Makanya dikatakan tadi, ketika dia membaca Al-Quran itu dia sangat terharu dan menangis ya, sahabat ya.
Ya, ini bedanya antara seorang mu'alaf dengan murtadin ya sahabat. Nah, lalu saya juga akan menampilkan kepada antum semua tentang fitnahan Islam itu agama teroris. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah sudah menjelaskan ya, ayat 32 menjelaskan bagaimana sanksi bagi orang yang membunuh manusia tanpa salah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua umat. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah ini ya, hukuman orang-orang yang membunuh orang tanpa alasan. Nah, kita kembali ke sang penyesat ya. Kenapa sang penyesat ini tidak menampilkan juga video dari sang Dewi Onyet, sahabat? Ya, atau sang Dewi yang datang bulan. Saya katakan dia itu Dewi datang bulan ya karena memang tidak pernah sholat kan. Kemarin saja pas kesaksian dia nggak tahu sholat apa yang dia kerjakan. Ngakunya sih Islam keras, tapi ketika melaksanakan sholat nggak tahu sholat apa yang sedang dia laksanakan gitu. Ya, ini saran saya kepada sang penyesat ya. Sebelum Anda unggah video-video koplak seperti ini yang memfitnah Islam seperti ini sama saja Anda menampar bokong Anda sendiri ya. Kan ketampar sendiri tuh bokongnya, sahabat. Daripada Anda unggah video ongok seperti ini, lebih baik Anda unggah video yang sangat ongok gitu kan. Kan tanggung ongok yang ini. Mana video yang sangat ongok itu? Ya Dewi Bulan yang menjadi selir Anda di channel ini gitu. Kan selir Anda tuh. Nah, kenapa enggak video selir Anda itu yang Anda tayangkan? Saya punya nih, kalau Anda enggak tahu, dia ada di channel Yusuf Menubulu. Ini kesaksian dia ya, Islam garis keras masuk Kristen, Lindsay Halimah. Ini kan selir Anda nih. Kenapa enggak video ini Anda putarkan di situ? Malu. Kemarin kita sudah putarkan pengakuan dia sebagai seorang Islam. Sekarang kita putarkan lagi pengakuan dia berjumpa dengan EU, sahabat. Ya, coba kita putarkan. Ini sang penyesat harus tabah dan tegar nonton ini ya. Ya, kalau bisa putarkan ini di channel Anda. Karena ini kan orang yang selalu bersama Anda. Selir kan? Dengarkan ini baik-baik. Akhirnya saya udah frustasi banget. Saya akhirnya begini. Saya teriak keras. Ini jam 12 malam loh, saya teriak-teriak ya. Help me, Jesus. Begitu nama Yesus itu keluar dari mulut saya, itu saya terjengkang. Dan saya merasakan ada kuasa yang sangat gelap, yang sangat hitam, yang sangat jahat. Itu keluar secara violence, itu keluar secara abstrak, secara violence, kasar keluarnya. Nah, saya juga merasakan itu seakan ada gelas yang menutupi saya itu pecah. Itu yang saya rasakan. Secara bersamaan, setelah kegelapan itu keluar, secara bersamaan saya melihat di sebelah kiri pintu saya ini terkuak, dan ada cahaya yang masuk. Cahaya yang masuk begitu terangnya, cahaya itu menerangi seluruh kamar saya waktu itu. Di saat cahaya itu menerangi, ada rasa damai. Seterangnya cahaya itu mata saya nggak sakit, seperti kalau kita melihat matahari ya.
kan mata kita sakit, mata saya nggak sakit. Begitu cahaya itu menghilang dari mata saya lewat pintu juga ya, ada kedamaian tersendiri di saya, ada rasa kasih, ada Sampai bingung dia merangkai kata-kata untuk berbohong ya tuh. Kan sudah sama-sama kita dengar ya. Kenapa dia itu bisa murtad? Di awal video tadi itu udah jelas katanya dia frustasi berat. Karena memang wajahnya wajah frustasi gitu. Ya, nggak ada wajah-wajah orang yang freshnya. Sampai sekarang pun tambah frustasi wajahnya. Astagfirullah. Ya, ingat nih sang penyesat, Anda harus unggah video ini di channel Anda ya. Kan ini selir Anda ini yang selalu bersama Anda hidupnya sekarang. Nah, jadi dia ketika menyebut nama Yesus gitu ya, help me Jesus, lalu dia terjengkang katanya. Bayang ini sahabat ya, terjengkang ke belakang sahabat, terangkat kakinya dua-dua gitu ya. Lalu dia merasakan ada aura-aura kegelapan gitu ya, energi kegelapan keluar dari tubuhnya ya, karena memang eh, ya, energi negatif aja yang ada di badannya itu sahabat. Lalu terjengkang keluar. Nah, ini cerita horornya muncul ya sahabat ya. Lalu tiba-tiba bersamaan dengan itu keluar juga cahaya di temboknya itu ya, di jendela itu, dan ternyata itu adalah Jesus gitu ya. Dan dia bingung, ini saya cerita apa lagi nih ya. Untuk membenarkan kebohongan saya ini. Nah, bingung dia sampai dia menutup hidung. Orang kalau pegang hidung itu sahabat, itu tandanya sedang berbohong ya. Nah, kalau nggak percaya, tanya sama orang ahli psikologi ya, yang paham dengan gerak-gerik ini gitu. Nah, ini yang harus ditayangkan di channelnya si sang penyesat ini ya. Setelah ini Anda harus tayangkan ini. Oke lah sahabat semuanya, mungkin ini saja video dari pelet tupai kita untuk menampar duburnya si sang penyesat. Sampai jumpa di video tamparan dubur sang penyesat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.